Pendidikan yang berpihak pada murid menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah seorang tokoh pendidikan Indonesia yang lahir pada tanggal 2 Mei 1889 di Yogyakarta. Pada tahun 1959, atas jasa-jasanya dalam mengembangkan pendidikan di Indonesia, Ki Hajar Dewantara dianugerahi gelar sebagai Bapak Pendidikan Nasional oleh Presiden Soekarno. Dan tanggal kelahirannya yaitu 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara mengusung pendekatan holistik dalam pendidikan, di mana pendidikan tidak hanya mengajarkan pengetahuan akademis, tetapi juga pada pembentukan karakter, nilai-nilai moral, dan keterampilan sosial. Ki Hajar Dewantara sangat mendorong pendidikan yang berpusat pada murid, di mana guru bukan hanya sebagai sumber pengetahuan, tetapi juga sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Dalam pendidikan yang berpusat pada murid, proses pembelajaran harus disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi setiap individu. Sebagai seorang pendidik, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menerapkan pendidikan yang berpihak pada murid. Pertama, setiap murid adalah individu yang unik. Kedua, penghargaan terhadap kreativitas dan kemampuan. Ketiga, belajar aktif. Dan keempat, kemandirian dalam belajar. Ki Hajar Dewantara percaya bahwa setiap murid adalah individu yang unik, dengan potensi, minat, dan kebutuhan yang berbeda. Pendidikan seharusnya tidak bersifat satu ukuran untuk semua, melainkan harus disesuaikan dengan karakteristik dan kemampuan masing-masing murid. Sebagai guru, harus mengenal muridnya secara mendalam untuk dapat memberikan pembelajaran yang efektif. Ki Hajar Dewantara meyakini bahwa setiap anak memiliki potensi yang dapat ditemukan dan dikembangkan melalui pendidikan yang sesuai. Guru seharusnya memberikan ruang bagi siswa untuk mengeksplorasi minat dan bakat mereka. Ki Hajar Dewantara mengenalkan pendekatan belajar yang aktif, di mana siswa tidak hanya menjadi penerima pasif informasi, tetapi juga terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Pendidikan berpihak pada murid juga menekankan pentingnya mengembangkan kemandirian dalam belajar. Murid harus mampu mengambil inisiatif dalam mencari informasi, memecahkan masalah, dan mengembangkan keterampilan belajar sepanjang hayat. Menurut Ki Hajar Dewantara, seorang guru dalam konteks pendidikan yang berpihak pada murid memiliki peran yang sangat penting dan strategis. Beberapa peran seorang guru dalam pendidikan yang berpihak pada murid antara lain: pertama, guru sebagai fasilitator pembelajaran. Kedua, pengenalan individualitas siswa. Ketiga, pembimbing pengembangan karakter. Keempat, mendorong kreativitas. Kelima, menginspirasi dan memberikan motivasi. Keenam, mengembangkan kemandirian. Dan ketujuh, menjadi teladan.
Sebagai fasilitator pembelajaran, guru tidak hanya berperan sebagai penyedia informasi, tetapi juga membantu siswa dalam memahami, menerapkan, dan mengembangkan pengetahuan. Guru membantu siswa dalam menjalani proses belajar secara aktif. Seorang guru harus mengenal baik setiap siswa secara individual. Ini mencakup memahami minat, bakat, tingkat pemahaman, dan kebutuhan unik setiap siswa. Guru harus dapat merespon perbedaan-perbedaan ini dalam proses pembelajaran. Ki Hajar Dewantara meyakini bahwa pendidikan seharusnya tidak hanya tentang pengetahuan akademik, tetapi juga tentang pengembangan karakter dan nilai-nilai moral. Seorang guru berperan dalam membimbing siswa untuk mengembangkan nilai-nilai seperti integritas, tanggung jawab, kerjasama, dan kejujuran. Seorang guru juga harus menciptakan lingkungan yang mendorong kreativitas dan pemikiran kritis. Mereka harus memberikan ruang bagi siswa untuk bereksperimen, menjalani proyek-proyek, dan menciptakan solusi kreatif untuk masalah-masalah yang dihadapi. Seorang guru harus mampu menginspirasi dan memotivasi siswa. Guru harus menjadikan pembelajaran menarik dan relevan bagi siswa, sehingga mereka merasa termotivasi untuk belajar. Seorang guru bertanggung jawab dalam mengembangkan kemandirian siswa dalam belajar. Mereka harus membantu siswa mengembangkan keterampilan belajar mandiri, termasuk kemampuan mencari informasi, berpikir kritis, dan memecahkan masalah. Seorang guru adalah teladan bagi siswa dalam hal perilaku, etika, dan moralitas. Mereka harus memberikan contoh yang baik dalam tindakan dan sikap mereka, sehingga siswa dapat meniru nilai-nilai positif ini. Guru sebagai teladan, seperti sistem Among yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, ing ngarsa sung tulodo, seorang guru haruslah memberikan contoh yang baik. Ing madya mangun karso, seorang guru haruslah memberikan semangat pada murid. Dan tutwuri handayani, seorang guru haruslah memberikan dorongan atau menjadikan murid mandiri. Sebagai seorang guru, saya juga berusaha menerapkan pendidikan yang berpihak pada murid. Berikut ini adalah beberapa upaya yang saya lakukan untuk menerapkan pendidikan yang berpihak pada murid di kelas saya. Yang pertama adalah dengan melakukan asesmen diagnostik kognitif dan non-kognitif pada awal pembelajaran. Asesmen diagnostik dilakukan untuk melihat kompetensi dan memonitor perkembangan belajar siswa dari aspek kognitif maupun aspek non-kognitif. Hasil dari asesmen diagnostik tersebut saya gunakan sebagai alat untuk memetakan kebutuhan belajar siswa. Dengan begitu, saya dapat menentukan strategi pembelajaran yang tepat sesuai dengan kondisi dan kompetensi siswa. Berikut ini adalah salah satu kegiatan asesmen yang saya lakukan pada awal pembelajaran. Halo sobat semuanya, hari ini hari yang luar biasa bersama siswa 5 Bilal. Hari ini mereka menyampaikan harapan-harapannya selama 1 tahun ke depan di 5 Bilal. Nah, berikut ini adalah harapan-harapan mereka selama di kelas 5 Bilal. Bahagia rasanya melihat anak-anak yang penuh semangat dan penuh harapan untuk meraih suksesnya masing-masing.
Semoga kalian semuanya sukses selama di kelas 5. Semangat semuanya. Selanjutnya, melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi saya lakukan untuk merespon kebutuhan murid dalam belajar yang berbeda-beda, meliputi kesiapan belajar, minat, potensi, atau gaya belajarnya. Bentuk pembelajaran berdiferensiasi di kelas mencakup 3 jenis, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Menerapkan strategi pembelajaran yang bervariasi merupakan salah satu cara untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan siswa. Belajar dengan bermain kuis, melihat video pembelajaran, belajar sambil bermain, dan mendampingi siswa dalam bereksperimen merupakan beberapa strategi pembelajaran yang saya lakukan. Belajar sambil bermain sering saya terapkan dalam proses pembelajaran karena saya melihat kodrat anak yang suka bermain, sehingga anak menjadi antusias dalam belajar. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang peran guru dalam pendidikan yang berpihak pada murid menekankan bahwa seorang guru bukan hanya pengajar, tetapi juga pemimpin dalam proses pembelajaran. Guru memiliki peran penting dalam membantu siswa mencapai potensi maksimal mereka dan menjadi individu yang lebih baik secara keseluruhan. Demikian Guru Hebat Indonesia, pemaparan saya tentang pendidikan yang berpihak pada murid menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga kita sebagai seorang guru dapat menuntun murid kita mengembangkan potensi-potensi terbaiknya menjadi manusia merdeka yang berbudi luhur. Salam Guru Hebat Indonesia.